Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safi Afaradiana, NIM K331766. Di sini saya akan mempresentasikan dan sharing sedikit mengenai jenis-jenis cacat kristal. Nah, sebelumnya kenapa sih kita perlu belajar mengenai cacat kristal? Seperti itu ya. Sebelum kita ke jenis-jenisnya, kita akan overview terlebih dahulu. Overview mengenai definition, classification of defect. Yang kedua adalah stoichiometry dan non-stoichiometry. Nanti karena saya akan mengerucutkan pembahasan di video kali ini mengenai stoichiometry defect dan non-stoichiometry defect. Nah, ini bisa kita lihat ya, ini adalah berbagai bentuk kristal yang sudah kita pelajari sebelumnya, di mana kita tahu bahwa kristal sempurna ini partikelnya disusun secara berulang dan teratur mengulang pola 3 dimensi, di mana kita tahu jarak antar atomnya itu sangat tetap gitu ya, sama gitu, jarak antar atomnya juga sama membentuk pola 3 dimensi gitu. Ketika jarak ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah sama-sama 1 cm, maka semuanya harus 1 cm. Jadi tidak boleh ada yang 1 cm, 2 cm, dan lain sebagainya. Itu yang namanya kristal sempurna atau kristal ideal. Dimana kristal ideal ini ada pada suhu atau temperatur 0 derajat Kelvin atau negatif min 273 derajat Celcius. Nah, ketika ini suhunya sudah dinaikkan hanya 1 derajat Celcius saja, maka dapat dipastikan bahwa kristal tersebut sudah mengalami yang namanya cacat atau defect. Oke, nah ada fakta ya, ini dikatakan bahwa susunan partikel penyusun kebanyakan di alam ini adalah kristal yang sudah mengalami defect atau cacat kristal gitu ya. Jadi lebih banyak adanya yang namanya kristal yang sudah cacat daripada kristal yang sempurna. Nah, belum tentu kristal yang mengalami cacat atau defect ini itu dikatakan tidak bermanfaat gitu. Bahkan banyak sekali ya kristal-kristal di alam ini yang mengalami defect dan itu bermanfaat seperti itu. Oke, nah sesuai yang saya katakan tadi, bahwa di video ini saya akan membahas tentang dua, yaitu cacat kristal menurut pengaruhnya terhadap kation dibandingkan dengan anion. Jadi ada pengaruh terhadap jumlah kation dan jumlah anionnya. Ini dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama adalah cacat stoichiometry dan yang kedua adalah cacat non-stoichiometry. Nah, apa sih bedanya cacat stoichiometry dan non-stoichiometry akan kita bahas di video kali ini, dan apa saja kira-kira jenisnya seperti itu ya. Karena kenapa? Ketika tidak dikerucutkan sebenarnya banyak sekali cacat kristal, di mana ada yang mempengaruhi ketidakmurniannya, cacat kristal yang mempengaruhi geometriknya gitu dan lain sebagainya. Oke, nah ini adalah contoh ya. Jadi kita lihat di sini ada kuningan dan juga baja, di mana di kuningan ini dapat kita lihat bahwa sepertiga dari atom tembaga ini telah digantikan oleh atom seng. Nah, kalau kita tahu bahwa kita tahunya bahwa kuningan ini terbentuk dari tembaga gitu, ternyata tidak gitu, ada sisipan, ada masuknya atom seng di dalam struktur atau kuningan tersebut gitu, sehingga bisa membentuk kuningan. Nah, ini bisa kita temukan, salah satunya ada di uang logam Rp500 gitu. Nah, selanjutnya yaitu kita tahu yaitu baja ya teman-teman. Jadi kita tahu baja. Nah, gampangannya kita tahu tentang panci yang biasanya kita buat rebus telur atau rebus air atau membuat indomie gitu ya. Mahasiswa banget ya. Nah, itu kita bisa lihat bahwa ternyata baja atau panci tersebut, atau kita lihat seperti gambar ini ya, bisa dilihat bahwa strukturnya tidak hanya ada besi, namun ternyata di dalamnya juga ada karbon gitu. Jadi ada atom karbon yang menyisip di situ, sehingga bisa terbentuklah baja yang setiap hari kita manfaatkan di rumah kita tersebut. Oke. Nah, ini adalah definition atau pengertian dari kembali lagi ya tentang kristal sempurna tadi, yaitu an ideal crystal atau kristal yang ideal can be described in term three-dimensionality periodic arrangements of points called lattice and an atom or group of atoms
associated with each lattice point called motif. Nah, kristal ini bisa dikatakan bahwa susunan kristal itu periodik 3 dimensi yang disebut dengan titik, atom atau kelompok atom, di mana kelompok atom ini bisa kita kenal dengan istilah basis ya, teman-teman kemarin sudah pelajari, yang terkait dengan setiap titik ya. Jadi yang itulah yang dinamakan oleh kristal sempurna gitu. Jadi kristal itu adalah kita mudahannya untuk menghafal ada kristal adalah gabungan antara kisi gitu ya, lattice itu ada kisi dan juga basis gitu. However, there are big deficiency from this ideality. Tapi bagaimanapun juga ya, karena pengaruh tekanan, suhu, waktu gitu ya, itu bisa mengalami yang namanya defect atau mengalami yang namanya cacat kristal. Oke, kristal defect gitu ya. Oke, nah kenapa sih kita belajar tentang kristal gitu ya? Karena kristal ini banyak sekali manfaatnya teman-teman. Nah, kita bisa tahu misalkan di tabung nano atau kristal liquid screen protector ini. Nah, selain itu juga di proyektor LCD, kita tahu LCD ya teman-teman, bisa kita temukan di layar HP, di laptop, di kalkulator dan lain sebagainya. Ternyata di situ ada kristal teman-teman. Nah, kristal ini sangat bermanfaat sekali di benda-benda elektronik, di nanoteknologi, di optik, serta berbagai bidang ilmu dan teknologi material ini sangat-sangat membutuhkan kristal. Di mana adanya konduktivitas yang tinggi, lalu sifat mekanis dan juga listrik yang dimiliki oleh kristal tersebut, ini bisa membuat kristal, misalkan adalah tabung nano karbon yang bisa kita lihat di slide ini dapat diaplikasikan pada berbagai macam bahan struktur. Wah, ternyata tanpa kita sadari ya, ternyata kita selama ini di lingkungan sekitar kita sudah menggunakan kristal gitu ya. Oke, selanjutnya tidak hanya itu teman-teman. Nah, kalau kita tahu kita memasang HP kita atau misalkan laptop kita dengan tempered glass ya teman-teman, ternyata ada juga yang memanfaatkan kristal, yaitu menggunakan coating yang disebut dengan kristal liquid screen protector teman-teman. Nah, ini mampu mengurangi bekas sidik jari yang ada misalkan di HP, di ponsel kita, di smartphone kita gitu ya. Caranya simple, kita tinggal mengelapkan gitu ya, tinggal menggunakan yaitu mengusapkan di layarnya, lalu kita tunggu sekitaran 2 menit, lalu nanti kita akan merasakan bahwa layar kita ini akan otomatis terlindungi seperti itu. Nah, ini berdasarkan dari Mohn Scale dikatakan bahwa kristal ini diklaim memiliki kekerasan 9 hal setara dengan tempered glass terbaik yang pernah ada di pasaran gitu. Jadi tidak kalah fungsinya, tidak kalah dengan tempered glass yang terbagus di pasaran yang sekarang ini beredar seperti itu. Jadi kita bisa menggunakan coating dari kristal liquid screen protector, contohnya ada di layar ini. Oke, next. Nah, ini mind map pada video kita hari ini. Oke teman-teman, kita semangat, kita mulai masuk intinya, di mana kita akan belajar jenis-jenis cacat kristal. Kita tadi sudah mengetahui bahwa kristal yang sempurna seperti apa, yang mengalami defect itu seperti apa. Lalu kita juga sudah mengetahui nih aplikasi atau manfaat dari kristal yang sangat banyak dan sangat beragam sekali, yang ternyata banyak kita gunakan gitu ya. Nah, saat ini kita akan mempelajari tentang jenis-jenis cacat kristal menurut pengaruhnya terhadap rasio kation dan anionnya gitu ya. Jadi terhadap ion positif dan ion negatifnya. Nah, ini dibedakan menjadi 2 tadi ya teman-teman. Yang pertama adalah cacat kristal stoichiometry atau stoichiometric defect. Yang kedua adalah non stoichiometric defect. Apa sih bedanya? Nah, ini teman-teman bedanya. Jadi cacat kristal stoichiometry adalah cacat yang tidak mengganggu stoichiometry. Nah, ini alias rasio antara kation dan anionnya ini tetap tidak terganggu gitu ya, tidak terganggu. Nah, sedangkan yang non stoichiometry ini tentunya yang kebalikannya yang stoichiometry tadi, di mana ini mengganggu rasio perbandingan jumlah anion dan juga kationnya seperti itu. Nah,
Selanjutnya kita akan lihat macam-macamnya, yaitu ada interstitial defect, ada untuk stoichiometry itu dibedakan menjadi 3, yaitu interstitial defect, ada Stokey defect, dan juga ada Frankel defect. Lalu untuk non-stoichiometry-nya ada 2, yaitu metal access defect dan juga metal deficiency defect. Nah, kita akan bahas satu persatu. Oke, yang pertama adalah interstitial defect atau cacat sisipan. Bisa kita lihat dalam struktur 2 dimensi kita di slide ini, di mana ini posisi yang seharusnya kosong itu ditempati oleh atom, teman-teman, gitu. Jadi teman-teman bisa melihat itu ada kecil ya, atom kecil warnanya biru. Nah, itulah dari kristal sempurna yang semuanya itu merah gitu ya, teman-teman. Semuanya ininya bentuknya yang sama itu dalam bentuk 2 dimensi. Lalu ini ada penyisipan atom, ada atom yang menyisip di situ gitu. Ada atom yang menyisip. Nah, ini mengakibatkan distorsi atom gitu. Ini menyebabkan adanya distorsi atom. Itulah yang dinamakan oleh cacat sisipan. Oke. Selanjutnya adalah Stokey defect. Nah, apa sih Stokey defect? Nah, perlu kita ketahui bahwa ini kenapa sih namanya Stokey gitu. Ternyata ilmuwan yang menemukan adalah Mr. Stokey gitu ya. Jadi dinamakan karena yang menemukan adalah Walter H. Stokey, yaitu ilmuwan dari Jerman yang menemukan adanya Stokey defect ini. Mungkin teman-teman kalau menemukan cacat yang lain bisa dinamakan dengan cacat kristal sesuai dengan nama teman-teman, entah nama depan, nama tengah, atau nama akhir gitu ya. Oke, selanjutnya ini jenis cacat ketika jumlah kation dan anionnya yang hilang, yang sama hilang dari situs kisi mereka, sehingga netralitas listrik tetap terjaga. Nah, ini bisa teman-teman bandingkan ya antara struktur NaCl yang murni dengan struktur NaCl yang mengalami cacat Stokey ini atau defect Stokey. Ini bisa kita temukan di senyawa-senyawa ionik, teman-teman, yaitu misalkan NaCl, KCl, KBr, dan lain sebagainya. Hal ini mengapa? Nah, ini karena memiliki bilangan koordinasi yang tinggi dan kation serta anion dengan ukuran yang sama gitu. Jadi bisa teman-teman lihat di kotak yang besar, itu mengalami kekurangan atau mengalami hilangnya anion. Nah, ini perlu kita ketahui ya teman-teman, itu ada keterangannya. Yang merah itu anion, yang besar adalah ion negatif, dan yang kecil, yang biru adalah ion positif, seperti itu. Dan di kotak kecil itu kehilangan yang namanya kation atau ion positifnya, sehingga kehilangan satu anion dan kehilangan satu kation. Jadi sama ya, itu jadi netralitasnya tetap terjaga, itu maksudnya karena kehilangannya satu anion satu kation gitu, jadi tetap netral gitu ya. Oke, next. Selanjutnya adalah Frankel defect atau dislocation defect. Nama lainnya Frankel adalah dislocation. Nah, apakah ini yang menemukan adalah Mr. Frankel? Nah, coba nanti teman-teman kepoin sendiri, searching, mencoba untuk kritis apakah iya yang menemukan Pak Frankel sehingga dinamakan Frankel defect gitu ya. Oke, nah cacat Frankel ini muncul ketika ion hilang dari situs kisi dan menempati posisi interstitials. Ini ya, jadi ion bisa kita lihat yang hijau itu contohnya adalah ion senyawa AgCl, di mana yang lingkaran atau yang bulat hijau kecil itu adalah Ag+, sedangkan yang kuning adalah Cl-. Nah, Ag+ adalah ion positif. Ini dia mengalami dislokasi atau tidak pada tempatnya. Jadi dia itu pindah gitu dari tempatnya. Semula di tempat A, dia pindah ke tempat B, seperti itu teman-teman. Jadi kristal secara keseluruhan tetap netral gitu, tetap netral karena jumlah kation dan jumlah anionnya tetap sama. Cuman tadi ada ada pindahnya suatu ion Ag dari tempat semula gitu. Jadi ion Ag ini pindah ke tempat yang lain gitu. Nah, ini karena ukuran kation biasanya lebih kecil dari anion, kation dapat menembus situs interstisial gitu. Jadi kan kation ukurannya lebih kecil gitu ya teman-teman. Jadi bisa menembus sisi atau situs interstisial gitu, bisa menyelip gitu ya.
Okay, Frankel defect can be induced by irradiation of a sample. Nah, ini bisa disebabkan karena iradiasi. Jadi sampel yang teriradiasi, yang terkena iradiasi gitu ya. Oke, nah, often vacancy and interstitial occurs together. Biasanya cacat kristal vacancy dan vacancy itu kekosongan ya teman-teman. Jadi bisa dikatakan dan biasanya gitu sering gitu ya, cacat kristal kekosongan dan juga interstitial itu akan terjadi secara bersamaan. Vacancy ini disebabkan ini salah satu jenis cacat kristal yang dipengaruhi oleh geometriknya. Kalau kita membahas yang kation dan anion gitu. Oke. Nah, selanjutnya karena sepertinya tadi sama gitu ya, ternyata ada juga perbedaan gitu, perbedaan dan persamaan dari cacat kristal Stokes dan Frankel gitu. Nah, kita lihat apa saja kira-kira. Nah, yang pertama adalah Stokes defect. Ini muatan elektriknya tetap netral. Dimana kita tahu tadi ya teman-teman, kehilangan satu kation, kehilangan satu anion gitu ya. Jadi satu hilang negatif, satu hilang positif gitu. Jadi muatannya tetap netral. Nah, sedangkan di Frankel juga sama gitu. Muatannya tetap netral karena ion positifnya yang kationnya itu hanya berpindah, hanya dislokasi, pindah tempat gitu. Tidak keluar dari atom tersebut gitu. Selanjutnya yaitu di Stokes defect, jumlah anion yang terlepas sama dengan kation seperti yang saya katakan tadi dan bisa menurunkan densitasnya gitu. Sedangkan di Frankel defect, nih ini kationnya bermigrasi tadi ya, sudah saya jelaskan berpindah tempat gitu. Yaitu tidak menurunkan densitasnya, kalau yang di Stokes tadi menurunkan densitasnya. Nah, untuk yang di Frankel defect ini bisa meningkatkan konstanta di elektrik kristalnya. Lalu bisa menurunkan energi isi kristal. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang yang tadi non-stoichiometry defect. Itu ada dua, yaitu metal access defect dan juga yang kedua adalah metal deficiency defect. Oke, kita yang pertama dulu, yaitu metal access defect. Nah, ini kerusakan berlebih logam akibat kekosongan, begitu ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang cacat non-stoichiometry. Ada dua macam tadi. Yang pertama adalah metal access defect dan metal deficiency defect. Oke, kita ke metal access defect dulu ya teman-teman. Oke, metal access defect ini disebabkan karena hilangnya muatan atau negatif atau ion negatif. Jadi hilangnya anion dari struktur kristal tersebut gitu ya. Jadi akibat hilangnya anion tersebut dan tidak ada anionnya kembali lagi atau tidak diikuti dengan hilangnya kation, maka akan terjadi kelebihan kation seperti yang bisa teman-teman lihat. Di situ ada di kotak itu ya, itu kehilangan anion, ion negatifnya yang bulat besar warna abu-abu. Sedangkan kationnya tidak hilang sehingga akan kelebihan kation. Nah, hilangnya anion pada kisi kristal ini akan mempengaruhi elektron yang tidak berpasangan akan masuk ke dalamnya. Buat apa gitu? Kenapa elektron harus masuk? Nah, ini bertujuan untuk menyeimbangkan muatan gitu. Jadi muatan di dalam struktur tersebut, di dalam kisi tersebut agar seimbang gitu ya. Nah, selanjutnya, elektron yang tidak berpasangan tadi ini akan mengisi bekas posisi anion. Jadi elektron tadi akan mengisi posisinya anion yang anionnya keluar tadi, meninggalkan kisi tadi, dan akan akan berfungsi sebagai penghasil atau pusat warna yang nantinya akan kita beri nama F gitu ya. F gitu. Kenapa dinamakan F? Nah, ini dari bahasa Jerman teman-teman ya, namanya Farbe Center gitu ya. Farbe Center ini artinya adalah pusat warna gitu. Jadi nama F itu dari sana gitu ya, dari Jerman ya, artinya pusat warna. Nah, ini semakin banyak pusat warna akan semakin kuat intensitas warna pada suatu padatan tersebut. Nah, contohnya apa? Contohnya adalah kristal ZNO gitu ya. Pada senyawa ZNO, pertama ZNO kristal murni. Nah, lama-lama akan mengalami cacat kristal. Kenapa ZNO mengalami cacat kristal? Hal ini karena adanya perubahan suhu seperti itu. Nah,
Misalkan gini, ketika ZNO itu dipanaskan, ya, ketika ZNO ini dipanaskan, ini oksigen pada kisi ZNO ini akan keluar, akan lepas gitu. Jadi oksigennya akan lepas sehingga posisi selipan ini akan diselipi oleh Zn+. Nah, akibat adanya ion Zn+ yang berlebih pada ZNO tersebut akan mengakibatkan perubahan warna pada ZNO yang awalnya putih menjadi ZNO yang berwarna kuning. Nah, itulah teman-teman yang dinamakan adalah metal excess defect, contohnya pada senyawa ZNO. Nah, selanjutnya lagi, jenis cacat ini biasanya cenderung ditemukan kepada suatu senyawa gitu ya, atau kisi yang mengalami cacat Stokey gitu ya. Stokey, ketika dia mengalami Stokey, bisa juga dia mengalami metal excess defect gitu. Nah, selanjutnya yaitu cacat ini bisa juga akibat adanya kation yang berlebih ya, karena anionnya tadi meninggalkan, kationnya tetap sama jumlahnya, jadi kationnya berlebih sehingga akan merusak struktur stoikiometri. Oke, selanjutnya ini yang terakhir teman-teman, yaitu metal deficiency defect atau cacat tadi kalau excess kelebihan, nah sekarang adalah kekurangan logam gitu ya, karena metal adalah logam. Ketika berlebihan logam ada, ketika kekurangan logam ada. Nah, seperti apa sih gitu? Nah, ini terjadi ketika ada ion logam yang hilang muatannya, alias muatan positifnya ini akan berkurang dari kisi kristal, lalu muatan kristal yang seimbang oleh ion logam lain yang mengakibatkan muatan positif yang lebih besar. Nah, ini bisa teman-teman lihat. Nah, yang tadi kan kehilangan anion. Nah, sekarang yang metal deficiency defect ini kebalikannya, dia kehilangan kationnya, kekosongan akibat tidak adanya kation. Jadi kationnya hilang dari posisi kisi kristal tersebut. Nah, sehingga mengakibatkan ini. Nah, ini ya teman-teman. Ini cacat ini kekurangan logam hampir seluruhnya terjadi pada logam transisi gitu. Nah, kenapa logam transisi itu bisa mempengaruhi? Kenapa logam transisi ini bisa mempengaruhi gitu ya? Nah, ini kenapa gitu? Karena logam transisi ini memiliki bilox lebih dari satu. Ya, artinya orbital kosong di D ini memberikan peluang besar untuk ditempati oleh elektron atom lain sehingga mudah mengalami cacat defisiensi. Nah, ini bisa kita lihat. Nah, jenis cacat ini terjadi di senyawa di mana logam ini dapat menunjukkan beberapa valensi gitu ya. Di logam transisi tadi ada banyak valensi. Nah, misalkan di NiO, dan FeO, Fes dan lain sebagainya. Dengan memiliki anion tambahan yang menempati situs interstisial, muatan negatif ekstra diseimbangkan dengan satu muatan positif tambahan pada ion logam yang berdekatan. Sehingga karena kebanyakan anion akan ditambahkan ion positif atau kationnya untuk menyeimbangkan muatan. Nah, selanjutnya teman-teman, ternyata muatan defisiensi atau metal deficiency defect ini juga memiliki manfaat gitu. Tidak melulu karena cacat kekurangan logam ini tidak bermanfaat. Oh enggak, ternyata manfaatnya cacat defisiensi itu besar sekali. Salah satunya itu dapat mengabsorb ya teman-teman, bisa mengabsorb sinar matahari dan menyimpannya gitu. Dalam bentuk apa? Teman-teman pasti tidak asing yang namanya sel surya. Nah, itu bisa menyimpannya dalam bentuk sel surya ini. Nah, ini energinya ini ternyata setara dengan 1000 sampai 2000 pembakaran batu bara. Ternyata luar biasa sekali ya teman-teman manfaatnya dari cacat kristal, cacat kekurangan logam ini atau metal deficiency defect. Nah, kesimpulannya apa dari video kita hari ini? Yang pertama adalah berdasarkan pengaruhnya terhadap jumlah kation dan anionnya atau rasio kation dan anionnya, cacat kristal ini dibedakan menjadi dua, yaitu stoichiometry defect dan non-stoichiometry defect. Nah, selanjutnya cacat kristal stoichiometry atau stoichiometry defect dibedakan menjadi tiga. Yang pertama yaitu tadi apa teman-teman? Teman-teman pasti tidak
lupa, yang pertama adalah interstitial defect, Starkey defect, dan Frankel defect. Sedangkan yang cacat kristal non-stoichiometry dibedakan menjadi dua, yaitu metal excess defect dan metal deficiency defect. Ya, cacat kristal stoichiometry ini tidak bisa mengganggu rasio atau jumlah ion positif dan negatifnya. Sedangkan yang non-stoichiometry ini nanti dia akan mengganggu jumlah atau rasio perbandingan antara muatan positif dan muatan negatifnya. Nah, sekian video pembelajaran materi cacat kristal atau kristal defect pada hari ini. Sampai jumpa berikutnya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Semoga channel ini terus berjuang. Oke, terima kasih. Membajak sawah ketika hujan, mohon maaf apabila ada kesalahan. Juminten teguh kelompok, cekal semanten atar kaula. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.